Dengan adanya program sekolah pencetak wirausaha ini betul-betul bisa diterapkan, bisa dilakukan, bisa dicoba, bisa untuk mendidik anak-anak kita ini dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bahwa masa pandemi COVID-19 ini menuntut kita semua, pertama memang kita harus berhati-hati karena kita adalah musuh yang tidak kelihatan. Namun demikian kita tetap harus waspada dan harus menjaga diri bahwa kegiatan SPW dan KKSI ini sudah berjalan sekitar 3-4 tahun yang akan datang, yang lalu. SPW ini berasal dari mata pelajaran yang kita namakan Prokreatif dan Kewirausahaan. Yang sebelumnya, kurikulum sebelumnya ini dalam bentuk kewirausahaan saja. Tapi kita ingin bahwa anak-anak SMK nanti setelah lulus tidak sekedar bisa bekerja ke orang lain, tetapi bagaimana anak-anak kita sejak awal itu memang dididik agar supaya mempunyai kemampuan untuk berusaha. Maka kami dari Direktorat SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi selalu mendorong bagaimana agar supaya kita bisa mandiri untuk melakukan itu. Maka sekolah pencetak wirausaha ini menjadi salah satu alternatif menurut saya dalam rangka pandemi ini. Dan kegiatan-kegiatan kita pada saat pandemi ini pasti relatif berkurang dibandingkan dengan hari-hari biasa. Kalau hari biasa anak mungkin dari pagi sampai sore dia pembelajaran, dia praktik. Tapi saat ini anak-anak pasti ingin itu semua, tetapi kan tidak diperbolehkan secara terus-menerus oleh protokol kesehatan, oleh Satgas yang ada di daerahnya. Namun demikian, di sela-sela luang tadi, ini merupakan peluang bagi kita semua, bagi anak-anakku semua, bagi sekolah, bagaimana kita bangkit untuk melakukan itu. Maka ada beberapa hal. SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha, tidak sekedar bagaimana menjual, tapi juga bagaimana memproduksi. Sehingga kita bicara wirausaha tidak sekedar menjual, tetapi juga bagaimana ada yang memproduksi. Kalau kita bicara kewirausahaan, pertama kali pasti akan melihat kita pasarnya di mana. Nah, pasar itu pasti yang harus kita kejar dulu, pasarnya di mana, kemudian jenis produksinya apa, dan lain-lain. Produk kreatif dan kewirausahaan menjadi satu andalan bagi kita, khususnya Direktorat SMK. Maka ke depan kelihatannya kita akan kembangkan lebih jauh lagi. Kita namakan rencananya adalah Proyek Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Sehingga produk kreatif, proyek produk kreatif dan kewirausahaan ini adalah membuat sesuatu, tapi secara bersama-sama. Disitulah sebenarnya nantinya akan mendidik anak pertama untuk berpikir kreatif, karena akan menghasilkan sesuatu, ini satu proyek. Kedua, anak ini juga akan melakukan kolaboratif, karena tidak hanya dilakukan secara mandiri. Begitu juga gurunya, itu juga bukan mandiri, karena anak membuat suatu produk ini menggabungkan dari beberapa mata pelajaran yang ada. Dengan mata pelajaran yang ada tadi, maka secara bersama-sama untuk menghasilkan satu produk, proyek dari anak itu sendiri. Sehingga dilihat dari berbagai macam sisi, nanti ini akan menghasilkan satu produk. Sehingga sifat kolaboratifnya ini akan terbentuk. Baik gurunya juga kolaboratif, begitu juga anaknya akan berkolaboratif. Sehingga pendidikan kita, bahwa yang selalu dikatakan abad 21 itu anak harus critical thinking, harus kreatif, harus kolaboratif, dan juga harus komunikatif, ini akan terbentuk dengan membuat satu proyek tadi. Jadi proyek itu bisa dilakukan 2-3 orang yang bisa dikembangkan. Sehingga ini akan membentuk karakter anak, soft skill anak, ini juga dengan baik. Nah, selain soft skill anak, ini juga akan mendidik juga sebenarnya soft skill bagi guru-gurunya, karena secara bersama-sama untuk melakukan itu. Nah, inilah yang kita kembangkan, karena di dalam berwirausaha
pasti perlu ada komunikasi, perlu ada networking, jejaring, dan lain-lain. Karena faktor utama di dalam adalah networking, jejaring itu yang paling penting. Tidak mungkin kita berusaha tanpa jejaring apa yang ada di kita. Maka dari itu proses pembelajaran ini sangat diperlukan. Dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan, ini akan menjadi satu pilar utama. Karena apa? Kita yakin dan kita tahu bahwa setiap tahun 1,55 ya, yang diluluskan dari SMK, tidak mungkin semuanya akan bisa terserap di industri atau di usaha. Maka salah satu alternatifnya adalah bagaimana anak-anak kita bisa mandiri, bisa berwirausaha. Berapapun jumlahnya, mulai untuk itu. Maka saya berharap bahwa dengan adanya program sekolah pencetak wirausaha ini betul-betul bisa diterapkan, bisa dilakukan, bisa dicoba, bisa untuk mendidik anak-anak kita ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti anak-anak ini juga memulai untuk berusaha. Karena anak memulai berusaha ternyata tidak harus besar. Tidak harus sudah besar. Karena ada juga anak yang usia 10-12 tahun itu ternyata berusaha dan sukses juga. Dan ada juga itu. Berarti kan memang tidak harus. Orang selalu katakan, wah itu masih terlalu kecil Pak dan lain-lain. Ternyata tidak. Karena anak kecil pun beberapa orang ternyata bisa untuk melakukan itu. Tergantung memang passion dan didikan kita sejak awal. Sebenarnya menjurus ke sana apa tidak. Ini yang harus kita kembangkan dan kita lakukan secara bersama-sama. Selain itu bahwa dengan adanya sekolah pencetak wirausaha ini, saya berharap masing-masing sekolah itu semuanya adalah ngikut SPW ini. Jadi tidak dibatasi oleh 1-2 kelompok yang ada di sekolah itu, tapi semuanya mencoba untuk ke sana. Pembimbingnya siapa? Semua guru yang mau untuk membimbing itu. Tidak usah dibatasi harus guru kewirausahaan. Tetapi adalah semua guru. Jangan-jangan guru agama, tapi di rumahnya dia pinter bisnis juga. Kan nggak ada salahnya. Jadi nggak ada batasan sebagai pembimbing sekolah pencetak, program sekolah pencetak wirausaha ini. Sehingga apapun background-nya, kalau dia mempunyai passion untuk membimbing anak di dalam berwirausaha, nggak masalah menurut saya. Ya ini yang lebih baik guru-guru KWU-nya memang juga mempunyai passion untuk ke sana. Kita kan juga harus meningkatkan bagaimana guru-guru pun meningkat cara bisnisnya adalah pasti secara modern, secara e-commerce, secara daring, dan lain-lain proses jejaring yang bisa dikembangkan. Sehingga SPW maupun KKSI nantinya akhir tahun saya berharap bisa ya yang bagus, bisa sama-sama menunjukkan karyanya baik di SPW maupun di KKSI. Saya kira ini selamat untuk melakukan workshop SPW maupun KKSI. Sukses selalu dan salam sehat buat Indonesia. Sekian, terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.